Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, apabila ada seorang ibu yang sudah sumpah serampah kepada anaknya dengan kata-kata buruk, bagaimana cara bertaubatnya supaya sumpah itu batal? Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Doakan anaknya supaya mendapatkan kebaikan. Ajak anaknya untuk sama-sama taat kepada Allah. Karena kita semua masih hidup. Selagi masih hidup, insya Allah belum terlambat. Kecuali sudah mati, ya. Bagaimana hukum memotong sebagian jenggot untuk merapikan? Boleh ketika sudah segenggam, ya. Ketika sudah segenggam. Ya, kalau itu dikatakan merapikan, ya merapikan setelah segenggam. Karena bisa dikatakan ketika jenggot itu sampai terlalu panjang, sampai ke dada, sampai ke perut, ya itu tidak rapi dan tidak sunnah. Bahkan itu kan tarekat-tarekat sufi, ya, yang jenggotnya panjang sampai ke perut, itu tarekat-tarekat sufi, ya. Adapun para ulama kita cukup segenggam. Bahkan Syalbani ketika melihat beberapa jamaahnya terlalu panjang jenggotnya, beliau mengambil gunting. Beliau yakin betul bahwa ini adalah sunnah, memotong jenggot setelah segenggam, ya. Saya dimarahi habis-habisan oleh ibu karena tidak datang dalam acara Natal. Kalau ini nggak masalah. Ketika ibu marah, ibu caci maki, sumpah serapah, mendoakan buruk karena kesalahan ibu dan kita nggak salah, nggak usah takut, nggak usah takut. Ya, Allah Maha Adil, Allah tidak zalim, Allah Maha Tahu. Ya. Yang saya maksud hati-hati dengan doa buruk ibu itu kalau kita salah. Dan salah di sini tidak harus dalam masalah ibadah. Ya, misalnya keseharian ibu nggak suka kalau kita itu apa misalnya pakai pakaian warna anu misalnya. Walaupun kan itu halal. Ya sudah. Demi beliau tidak marah, jangan pakai pakaian warna yang dibenci oleh ibu itu. Ya. Adapun yang keliru, yang maksiat, ya tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Misalnya kita dilarang, beliau marah ketika kita mengunjungi ayah kita, misalnya ayah ibu bercerai, kan biasa seperti itu, kan. Beliau marah ketika kita mengunjungi ayah, ya nggak masalah. Kan beliau nggak harus tahu, ya. Ketika kita ke ayah kita, beliau tidak harus tahu. Dan nggak usah bilang-bilang. Bohong, ya enggak. Apa yang dimaksud Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Tidak sebulan penuh. Karena Nabi belum pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Setelah Ramadan, bulan yang paling beliau banyak puasa adalah bulan Sya'ban. Ya. Tapi ada riwayat tidak melebihi tanggal 15. Kecuali yang sudah biasa puasa Daud, sudah biasa puasa Senin Kamis. Yang tidak biasa, ya jangan melebihi tanggal 15. Apakah wanita hamil yang di bulan Ramadan dia tidak puasa karena takut akan dirinya dan bayinya, apakah dia harus mengqadha puasa dan membayar fidyah? Tidak, ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Betul, ada pendapat seperti itu. Pendapat yang rajih adalah kalau qadha ya qadha, kalau fidyah ya fidyah. Pilih yang mana, maksudnya dia di posisi yang mana. Kalau dia tidak
Kalau dia tidak hamil, tidak menyusui, sakitnya ada harapan sembuh, ya qadha, tidak boleh fidyah. Tapi kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh atau sudah tua renta, nggak mungkin bisa mengqadha, makin lama makin tua kan. Satu lagi, hamil atau menyusui. Nah, maka bagi orang-orang seperti ini lebih baik fidyah. Para sahabat memerintahkan istri-istrinya yang sedang hamil atau menyusui untuk membayar fidyah. Ketika sudah membayar fidyah, haruskah qadha? Tidak. Tidak. Qadha ya qadha, fidyah ya fidyah, di posisi masing-masing. Doa kunut witir khusus Ramadan apa dimulai dari awal malam pertama? Pertengahan ya, pertengahan. Apa hukum mengikuti ijtihad ulama? Boleh-boleh saja, boleh mengikuti, boleh tidak. Karena kita beragama berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah ala fahmi sahabat. Al-Quran, Sunnah ala fahmi sahabat. Tidak berdasarkan ijtihad. Karena ijtihad bisa benar, bisa salah. Bagaimana kita harus mengikuti sesuatu yang bisa benar, bisa salah? Fatwa? Fatwa ulama? Apakah bisa salah? Bisa sekali. Sangat bisa sekali. Yang tidak mungkin salah adalah Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Ya. Oleh karena itu, ijtihad, fatwa tidak mengikat siapapun. Fatwa hanya mengikat orang yang minta fatwa tersebut. Nah, misalnya antum sedang ada masalah, antum nggak tahu ini boleh apa tidak, ini halal apa haram, lalu antum minta fatwa. Ketika si mufti memberikan fatwa haram, antum wajib tinggalkan. Ketika si mufti berfatwa kepada antum yang minta wajib, antum wajib lakukan. Nggak boleh nanya dalil. Nggak boleh nanya dalil karena sedang minta fatwa. Kecuali sedang mudzakarah, gitu ya. Nah, adapun saya yang tidak minta fatwa seperti antum, enggak. Bebas saya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.